Suatu hari yang pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Umat pertama, umat generasi awal usia mereka 1000 tahun. Nabi Adam usianya 1000 tahun. Nabi Nuh, karena Allah tabaraka wa ta'ala katakan, fala bisa fi qaumihi alfasanatin illa khamsina amma. Ia berada di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun, kurang 950 tahun. Ini umat generasi awal. Adapun umat akhir zaman, dan kita adalah umat akhir zaman itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'malu ummatina baina sittina illa sab'in. Wa qalu man yayuh dzalik. Umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Itulah usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah usia kita antara 60 sampai 70. Sedikit di antara mereka yang melewati angka 70. Kata Nabi, melewati usia 70 tahun sedikit. Ada bukan tidak ada, akan tetapi jumlahnya minim, minoritas. Rata-rata antara 60 sampai 70. Kalaupun toh kita umat Nabi Muhammad berusia panjang dan sepanjang-panjangnya usia, dan tak mungkin 1000 tahun, mustahil. Ya, tidak ada orang usia sepanjang itu sekarang. Di kita saja bertemu orang 100 tahun, kita sudah mengatakan terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa panjang usianya. Ya, katakanlah usia kita 100 tahun. Katakanlah usia kita 110 tahun. Tetaplah usia yang sangat singkat. Dan tetaplah kita akan bertemu suatu hari di mana kita akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Dan itu diyakini oleh semua manusia, bukan hanya umat Islam saja. Semua orang yang hidup di permukaan bumi yakin, seyakin-yakinnya bahwa ia akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Ia akan mati, karena kematian itu di depan mata mereka terlihat nyata. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita semua tahu dan kita semua meyakini bahwa kita semua berilmu bahwa suatu saat kita akan tinggalkan bumi ini. Apa yang membedakan kita antara kita dan orang-orang lain yang bukan kita, bukan muslim, bukan muslimah? Harus berbeda, saudaraku. Keyakinan bahwa kita akan meninggal, kita akan tinggalkan bumi ini, kita akan tinggalkan dunia ini, harus memberikan sebuah efek positif yang berbeda antara seorang mukmin dengan mereka yang bukan mukmin. Saudaraku, saudariku yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau hanya sekedar tahu bahwa kita akan meninggal, kalau hanya sekedar tahu bahwa kita akan meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia ini, apa bedanya kita dengan mereka? Tidak ada beda antara kita dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah saudaraku, ketika bicara kematian, ketika kita mengingat kematian, harus lahir sebuah efek positif. Dan itu akan pasti lahir kalau Anda beriman. Apa efek positifnya yang lahir dari mengingat kematian? Efek positifnya adalah bersiap. Efek positifnya adalah bersemangat. Bersemangat untuk mempersiapkan bekal guna dipakai untuk setelah kematian. Ini yang membedakan orang mukmin dan bukan mukmin. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini yang tadi katakan. Ini yang tadi kita katakan, kita pasti akan wafat. Kita akan pasti meninggal dunia dan semua orang yakin itu. Semua orang percaya itu. Semua orang tahu itu. Sampai orang ateis pun yang tidak percaya kepada Allah tahu dia akan mati. Apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Lihat ayat selanjutnya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan diberikan kepada kalian ganjaran amalan kalian di permukaan bumi. Ganjarannya akan diberikan kepada kalian dalam kehidupan pasca kehidupan di permukaan bumi yang bernama hari akhirat. Ini yang membedakan antara mukmin dan yang bukan mukmin. Karena mereka yang bukan mukmin, mereka merasa kehidupan mereka hanya kehidupan dunia.
Setelah kehidupan dunia berakhir, habis. Tak ada apa-apa. Yang ada kematian, ya itu adalah kematian. Tak ada kebaikan atau keburukan dengan pasta kematian. Mereka berkata di dalam Al-Quran, Allah katakan akidah mereka, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuriku na ilad dar. Mereka berkata, kehidupan kita hanya kehidupan dunia ini. Kita mati dan hidup di dunia ini, wa ma yuriku na ilad dar, dan tidak ada yang membinasakan kita. Tidak ada yang mematikan kita kecuali hanya proses perjalanan waktu. Hanya waktu yang membinasakan kita. Terlahir sebagai seorang bayi, bergerak balita, bergerak remaja, bergerak dewasa, berumah tangga, berkeluarga, keturunan, tua, renta, dimakan usia, meninggal dunia. Ini kata mereka. Tak ada apa-apa setelah kematian. Dalam surah Yasin mereka juga membantah Nabi SAW yang mengatakan bahwa kalian nanti akan dihidupkan kembali, dan mereka tidak yakin itu. Mereka mengatakan Nabi Muhammad ngarang, ngaco. Nabi Muhammad berhalusinasi. Nabi Muhammad itu terikut dengan dongeng-dongeng masa lalu. Karena mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan. Yang ada setelah kematian adalah istirahat panjang. Tak ada apa-apa di sana. Namun Nabi Muhammad mengatakan akan dihidupkan kembali. Mereka bawa itu tulang belulang yang sudah luluh lantak di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya mereka berkata, man yukhin wa khiyat ramin. Siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah luluh lantak ini? Wahai Muhammad, dibawa tulang belulang yang sudah luluh lantak itu ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa Nabi Muhammad dusta. Kan ada kehidupan pasca kematian. Mereka bertanya, man yuhin idoma. Siapa yang lagi yang sanggup untuk menghidupkan tulang belulang ini? Wahya ramin. Dia sudah luluh lantak. Dia sudah hancur. Kata Allah kepada nabinya tercinta, kul yuhyihal ladzi khalaqaha wala marrah. Katakan kepada mereka, jawab mereka wahai nabi, jawab mereka wahai rasul, yang mampu menghidupkannya adalah yang telah mampu menciptakan yang pertama kali. Bukankah pertama kali dia ciptakan, sebelumnya dia tidak ada, dan dia ada setelah itu. Sebelumnya dia tidak ada, kemudian dia menjadi ada, diciptakan, setelah kemudian wafat, menghidupkan dia kembali adalah menghidupkannya pertama kali.